Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, pada suasana dan kesempatan yang penuh anugerah ini, saya akan kembali menyampaikan sebuah renungan yang patut kita renungkan, yaitu dengan judul Kaos Oblong. Pemirsa yang terkasih, sebelum melanjutkan kisah cerita ini, saya awali dengan membacakan sebuah sloka. Di dalam Sarasamu saya 262, Eka Namcena Darmartah Kartoyo Buttimi Cata Eka Namcam Kamarta Eka Namcamam Wiwirdaya. Artinya, tatkala kita diberikan anugerah berupa hasil usaha kita, itu sesungguhnya dapat kita bagi tiga. Satu, untuk kepentingan dharma. Kedua, untuk kebutuhan kama, yaitu primer. Yang ketiga, untuk usaha. Jadi, tatkala kita mendapatkan harta kekayaan itu, janganlah nikmati sendiri. Itu. Jadi pesan Dharma seperti ini adalah satu karunia bagi kita, mengingatkan untuk kita sadar. Karena itu saya berikan satu pemahaman melalui sebuah renungan, yaitu kaos oblong. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, ada saudagar kaya raya. Tapi saudagar ini adalah sangat bijaksana sekali, dan sangat sosial sekali, dan sangat baik sekali, karena dia menyadari kesuksesan, keberhasilan juga berkat orang lain. Suatu ketika, karena sudah berumur, singkat kata, maka sang saudagar ini mengumpulkan seluruh putra dan putrinya. Pada saat itu dia berpesan, "Wahai anak-anakku yang tersayang, jikalau aku dipanggil oleh Tuhan, maka aku titip kepada dirimu, Bapak punya, yaitu baju kaos oblong. Itu kesayanganku. Pada saat aku berjuang, pada saat aku bekerja keras, itu baju kaos oblong itu adalah kesukaanku. Karena itu, anak-anakku, tatkala aku meninggalkan dunia ini, tolong pakaikan itu kepada diriku, karena itu kesayanganku. Wahai putra-putraku, itu aku simpan di lelaci." Pada saat itu, pemirsa yang terkasih, wah, Bapak ini ada doang.
masih sehat, masih berumur, kau berpikir yang bukan-bukan. Iya anakku, karena setiap makhluk hidup tidak ada yang abadi di dunia ini. Jatasnya hidrom retium drum janma mertias jatasman dan natwa socitum arhasi. Sesungguhnya yang lahir ke dunia ini, kematian itu adalah pasti. Demikian juga yang mati, kelahiran itu adalah pasti. Itu sebabnya aku berpesan kepada dirimu, ingat, kalau aku mati, kaos oblong itu jangan sampai lepas dari badanku. Anaknya yang menjawab, ya, sudah, katanya. Karena waktu itu sang ayah masih sehat, bugar, luar biasa. Pemirsa yang terkasih, sangat mengejutkan sekali. Besok paginya ternyata ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Mungkin dia menemukan satu firasat, mungkin dia menemukan satu peringatan, karena sang saudagar kaya ini, dia bukan mementingkan sendiri saja, tapi dia sangat sosial, dia sangat menjalankan serada baktinya, terutama panca yadnya ini dilakukan dengan baik. Itulah sebabnya. Oleh sebab itu, yang namanya pancayatnya dilakukan dengan baik. Jangan sedikit-sedikit pemborosan. Jangan sedikit-sedikit pemborosan. Karena Tuhan memberikan rambu-rambu. Lakukan yadnya sesuai dengan kemampuanmu. Itu adalah perintah. Karena itu tidak ada paksaan. Karena itu kita melakukan, kita pandang sebagai tugas kewajiban kita dengan tulus dan ikhlas, itu adalah anugerah. Setelah terkejut, sang ayah sudah tiada lagi. Maka pada saat itu memandikan jenazah, setelah itu akan dibungkus dengan kain putih. Sang anak dia nyeletuk, wahai paman, tolonglah pakaikan kaos oblong ini. Ini adalah wasiat dari ayah. Kemarin dia katakan tatkala dia meninggal ini harus dipakaikan. Itu adalah wasiat dari sang ayah. Aku mohon kepadamu. Pada saat itu, karena pamannya itu ahli agama dan dia tentang paham terhadap Weda, dia mengatakan, wahai anakku, selain kain putih ini, tidak ada yang boleh. Jangankan, tidak boleh memakai kaos oblong yang begitu. Anak ini tetap ngotot. Akhirnya terjadilah perdebatan pada saat itu. Maka datanglah pamannya yang satu, yang betul-betul bijaksana dalam menyikapi ligai patra kehidupanku. Pada saat itu, sang paman ini mengatakan, coba buka kembali lagi lelaci itu. Siapa tahu ada tulisan-tulisan, goresan-goresan dari sang ayah. Pada saat itu betul dia menemui, yaitu amplop. Dia begitu buka dan ada pesan khusus. Dia berkata, wahai anak-anakku, sebagai kesayanganku, aku bangga sama kalian. Kalian menjalankan serada bakti itu dengan baik sekali. Namun dalam hal ini, aku mengingatkan kembali, ini pasti kaos oblong ini jadi pertengkaran di antara kalian. Ketahuilah anak-anakku, beginilah, kau sadar ayah memiliki rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, dan juga tanah ada di sana sini. Begitu juga dengan kekayaan-kekayaan, baik yang bergerak maupun non bergerak. Itu ayah miliki. Kalian sadar.
Tapi pada akhirnya anak-anakku, rumah yang begitu mewah, mobil yang begitu mewah, uang yang begitu banyak, intan berlian yang begitu banyak, satu pun tidak ada yang aku bawa. Termasuk kaos oblong seperti itu pun tidak boleh melekat di badan. Anak-anakku, merenunglah, cermatilah. Harta kekayaan itu perlu, namun ingat serada baktimu. Karena pada akhirnya yang menemani kita itu tidak ada jalan lain, hanya subha asubha karma, perbuatan baik buruk itu yang menentukan kalian itu surga ataupun neraka. Karena itulah aku pesankan, syukurilah harta kekayaan yang diberikan, tetapi kamu jangan kikir, jangan pelit. Karena di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 125 mantra 7, apranartam adi samyantu sokah, orang yang kikir, yang pelit akan diserang berbagai macam penderitaan dari segala arah. Pemirsa yang terkasih, semoga renungan kita ini dapat menginspirasi bahwa kematian itu kita tidak membawa apa-apa, termasuk kaos oblong sekalipun tidak ada yang melekat di badan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.